Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدين في النار Ayuhal akhwat wal ummahat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bersyukur atas nikmat kesehatan dan keamanan dan nikmat waktu luang dan nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu dari rumah untuk mencari dan menambah ilmu supaya mengetahui hukum-hukum Islam, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan bahasan, tapi sebelumnya kita akan mengulang sedikit bab ketiga, babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang merealisasikan benar-benar dia utuh dan totalitas di dalam tauhid, tidak ada tercampuri dengan noda-noda kesyirikan ataupun masih ada kotoran-kotoran yang berkaitan dengan syirik kecil maupun syirik besar. Orang yang bisa totalitas di dalam tauhid bukan hanya sekedar di dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal sholat, ibadah yang lainnya, dan juga dalam hal keyakinan. Bahkan dalam hal tawakal, dalam semua sisi kehidupan. Barang siapa yang totalitas merealisasikan tauhid, banyak orang yang tidak faham apa maksudnya merealisasikan tauhid. Bukankah kita sudah masuk Islam? Bukankah kita sudah bertauhid?
Iya, kita sudah masuk Islam, kita sudah bertauhid. Tetapi masih banyak hal-hal yang bisa mengotori kemurnian tauhid kita. Dari yang terkecil, masalah riya, pamer, senang pujian, beribadah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan kedudukan, itu berarti dia belum totalitas dalam merealisasikan tauhid. Apa balasannya orang yang bisa merealisasikan tauhid secara total? Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, yang lurus, yang cenderung kepada tauhid, hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Dari Husain bin Abdurrahman berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku dulu berada di rumah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in. Faqal, dia berkata, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh pada malam tadi? Bintang jatuh. Faqultu ana. Aku berkata, aku melihat. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, amma inni lam akun fi salatin. Adapun aku begadang malam, bangun malam, tapi bukan dalam rangka untuk sholat malam. Walakinni ludirtu, akan tetapi aku disengat kalajengking. Qala fama sana'ta, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, aku meruqyah diri sendiri. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, aku berkata yang melatar belakangi perbuatanku adalah hadis yang diceritakan oleh Sya'bi kepadaku. Qala wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan oleh Sya'bi kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah, aku berkata telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Husain annahu qol, dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummatin, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau demam. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh bagus, alangkah bagusnya orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, beliau bersabda, uridat 'alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, aku melihat seorang nabi yang diikuti beberapa orang, antara 3 sampai 10. Wan nabiyyu wa
wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh seorang atau dua orang, pengikutnya cuma satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan juga aku melihat ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Idh rufi'a li sawadun 'azimun. Ketika ditampakkan di ufuk sebelah sana suatu gerombolan yang hitam, yang berwarna hitam yang sangat besar. Kalau ada kumpulan orang yang sangat banyak, kelihatannya kan hitam. Artinya ada sekumpulan orang yang sedang berkerumun sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Kemudian ada orang yang berkata kepadaku, itu Musa dan umatnya. Itu Nabi Musa dan umatnya. Fanadhartu. Kemudian aku melihat ke ufuk yang lain. Faida sawadun azimun. Di sebelah ufuk yang lain aku melihat kerumunan orang yang sangat banyak. Sawad itu artinya hitam. Azimun artinya besar. Artinya kalau ada orang berkerumun dari kejauhan itu kelihatannya hitam. Faqilani, dikatakan kepadaku, hadza ummatuka, hadhihi ummatuka, itu umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan. Bersama mereka 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Bersama orang-orang yang kamu lihat di sebelah sana, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Summa nahadha. Kemudian Rasulullah setelah bercerita, beliau masuk ke kamar. Masuk ke rumah Aisyah. Fadakhala manzilahu. Fakhadhan nas. Kemudian orang-orang, para sahabat saling berbicara ngobrol. Fi ulaik, siapa mereka? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala ba'duhum, sebagian dari sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bisa jadi orang-orang yang menemani bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab bisa jadi orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Dari kecil sudah Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Wa dzakaru asya'a. Mereka saling berpendapat, oh mungkin mereka itu adalah yang memiliki sifat begini-begini. Sampai malam. Fa kharaja alaihim Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau, fa akhbaruhu, dan mengkhabarkannya kepada mereka. Setelah menerima wahyu kan, faqala Rasulullah bersabda, inilah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara mereka ciri-cirinya ada 4. 1. Humul ladzina la yastarqun. Mereka orang yang tidak minta diruqyah. Kalau kita mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jangan minta diruqyah. Kedua, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak merasa sial dengan burung atau apapun bentuknya, apapun makhluk apapun itu, dia tidak merasa sial. Misalkan kita keluar rumah, kemudian melihat ada burung gagak, kemudian dia berkeyakinan, aduh ada burung gagak, jangan-jangan sial ini. Nah, itu namanya tatayur, merasa sial. Atau, aduh
ini nomor 13. Aduh, sial ini. Ini namanya tatoyur. Jangan kita bertatoyur. Atau hari Rebo. Hari Rebo itu kata sebagian orang hari sial. Aduh, aku nggak jadi deh pergi hari Rebo. Itu namanya tatoyur. Tatoyur itu merasa sial. Kita tidak boleh merasa sial dengan sesuatu, dengan nomor, dengan tempat, dengan hari, dengan burung, dengan binatang yang lain, dengan orang cacat, dengan cuaca. Ini kayaknya hawanya begini nih, aduh sial kayaknya nih. Jangan pernah merasa sial dengan sesuatu apapun. Yang keempat, siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kepada manusia. Tawakal itu artinya menyandarkan hati setelah melakukan usaha. Itu namanya tawakal. Tidak boleh kita bertawakal kepada manusia, kepada sesuatu selain Allah, kepada obat. Nih obat ini ampuh banget ini. Saya kalau nggak pakai obat ini nggak sembuh. Itu namanya bertawakal sama obat. Tidak boleh bertawakal kepada siapapun dia, mau raja, mau presiden. Tawakal itu artinya menyandarkan hati dalam tawakal itu artinya menyandarkan hati di dalam usaha meraih manfaat atau menolak bahaya. Itu tawakal. Nanti kita tulis. Setelah Rasulullah bercerita seperti itu, Ukasyah bin Mihsan, seorang sahabat Nabi, namanya Ukasyah bin Mihsan, beliau berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku supaya menjadi salah satu dari mereka. Faqala anta minhum. Rasulullah bersabda, kamu termasuk bagian dari mereka. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Summa qama rajulun akhar. Kemudian ada orang laki-laki lain yang berdiri. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk salah satu dari mereka. Rasulullah kemudian bersabda, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau sudah didahului sama Ukasyah. Ini hadis yang sangat penting untuk kita pelajari. Siapa sih orang yang tidak ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Pasti akan dihisab. Tapi kalau kita ingin tidak dihisab, ini salah satu caranya. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman sebelum Islam, kalau luka, misalkan tangannya cacat atau tangannya terluka, supaya darahnya berhenti, itu kan ditempelkan besi panas. Itu namanya kai. Itu namanya berobat dengan besi panas. Itu nggak boleh dalam Islam. Itu maksudnya makruh ya. Boleh berobat dengan besi panas, tapi konsekuensinya kita tidak masuk surga tanpa hisab, tapi dihisab dulu. Yang ketiga, tidak merasa sial, tidak tatoyur. Yang keempat, hanya bertawakal kepada Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau hadis diriwayatkan Imam Bukhari, itu sudah pasti sahih, 100%. Karena kitab Sahih Bukhari itu kitab terbaik setelah Al-Quran, yang berisi 5.000 hadis lebih. Semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi masail. Pada hadis ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, ma'rifatu maratibin nas fi tauhid.
tingkatan-tingkatan, mengenal tingkatan-tingkatan manusia di dalam tauhid. Ada orang yang tauhidnya tinggi, dia tidak pernah minta ruqyah. Tapi ada orang yang dikit-dikit minta ruqyah, pergi ke ruqyah center. Ruqyah saya dong, saya ada jinnya. Ini makruh. Jangan minta ruqyah sama orang. Tapi ruqyahlah diri sendiri. Ada yang malah datang ke dukun. Nah ini tauhidnya ini hancur kalau orang sudah pergi ke dukun. Tauhidnya itu sudah rusak. Ada orang masih percaya dengan hari sial, tanggal sial, nomor sial. Ada burung gagak. Wah, sial ini. Ini namanya berarti dia tauhidnya rusak. Karena dia masih meyakini ada sesuatu yang bisa membahayakan selain Allah. Atau menolak bahaya selain Allah. Jadi tauhid orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang tauhidnya misalkan kelasnya para nabi, itu tauhidnya paling sempurna. Ada yang tauhidnya kelas para siddiqin seperti Abu Bakar. Ada yang tauhidnya sekelas para orang-orang soleh. Ada yang tauhidnya kelas orang awam. Diberi musibah mengeluh, itu berarti tauhidnya kurang. Ada corona, takut sama corona, tapi nggak takut sama yang menciptakan corona. Ini berarti tauhidnya kurang. Rezekinya lagi seret, ngeluh. Ini berarti tauhidnya kurang. Atau belum dikasih keturunan, akhirnya datang ke dukun, ini berarti tauhidnya hancur. Karena dia minta kepada selain Allah. As-saniyah, ma ma'na tahqiqihi. Apa makna merealisasikan tauhid? Maknanya apa? Yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau itu bukan termasuk orang musyrik. Nabi Ibrahim itu bapaknya pembuat patung. Beliau dilahirkan di dalam hutan. Karena pada saat beliau lahir, Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh setiap laki-laki, setiap bayi laki-laki yang lahir. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke hutan oleh ibunya dan lahir di hutan sampai umur kurang lebih belasan tahun dan mencari Tuhan, mencari Allah. Melihat bulan, kok bulan besar banget ya? Sinarnya besar, oh ini Tuhanku nih. Bulan lama-lama hilang. Wah, masa Tuhan hilang? Berarti ini bukan Tuhan. Kemudian melihat pagi hari ada matahari yang besar. Wah, ini lebih besar nih, cahayanya lebih kuat, cahayanya lebih terang. Ini Tuhan. Pas sore hari Tuhan hilang. Masa Tuhan hilang? Akhirnya diangkatlah Nabi Ibrahim jadi nabi. Padahal bapaknya itu tukang pembuat patung yang paling hebat di Babilonia, di Irak. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrik. Padahal bapaknya musyrik. Bapaknya itu musyrik. Yang keempat, sana'uhu ala sadatil auliya bisalamatihi minasyirik. Pujian Allah kepada para tokoh-tokoh wali, pemimpin-pemimpin, wali-wali Allah ya. Wali ada dua, wali Allah sama wali syaitan. Jangan disangka wali itu hanya wali Allah, enggak. Wali itu ada wali-wali syaitan. Orang yang ngaku bisa ngelihat makhluk goib, orang yang ngaku bisa anti bacok, anti bakar, anti segala macam, debus, katanya bisa ngeramal, itu berarti wali setan orang-orang yang kayak gitu, bukan wali Allah.
Walaupun dia pakai jenggot, pakai sorban, walaupun dia pakai ayat-ayat Al-Quran, walaupun dia katanya haji, katanya ustadz, katanya kiai, tapi kalau masih melakukan ritual seperti itu bukan wali Allah. Walaupun dia bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam, walaupun dia bisa dibakar api tapi enggak mempan, dilihat apakah dia bertauhid kepada Allah, apakah dia meminta bantuan jin. Karena banyak orang sekarang tertipu, ada aksi-aksi anti ini, anti itu, dibakar enggak mempan, dibacok enggak mempan, hebat. Tapi baca Quran enggak bisa, sholat 5 waktu enggak pernah, istrinya enggak pakai jilbab. Ini bukan wali Allah, ini wali setan namanya. Yang kelima, kaunu tarkir ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid, adalah meninggalkan minta ruqyah. Jangan minta ruqyah ya. Kalau orang bisa meninggalkan ruqyah, minta ruqyah dan tidak berobat dengan kai, termasuk bentuk totalitas dalam tauhid. Kenapa? Karena kalau orang minta ruqyah, nanti tawakalnya ke orang yang meruqyah. Oh, si fulan hebat. Oh, kemarin saya datang ke sana, kata dia saya ada jinnya. Kemudian saya minta ruqyah untuk ngeluarin jin saya. Oh, orangnya hebat. Akhirnya dia mengatakan orangnya yang hebat, padahal bukan orangnya yang hebat, Allah yang mengeluarkan jinnya. Nah, itulah kenapa minta ruqyah itu makruh, dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Kecuali kita memintakan ruqyah untuk orang lain. Tetangga kita kena kesurupan, kita manggil orang, tolong dong ruqyah tetangga saya. Itu boleh, itu tidak termasuk larangan. Yang dilarang itu minta ruqyah untuk kita sendiri. Ruqyah saya dong, saya kesurupan. Itu yang makruh. Dan tidak berobat dengan besi panas. Misalkan ada orang luka, tangannya luka, ditempelin besi panas supaya darahnya tidak ngucur. Nah itu enggak boleh, itu makruh. Itu sama saja kita kai. Yang keenam, kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul, adalah jika kita bisa mengumpulkan 4 hal itu, maka itulah tawakal. Tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak bertatoyur, itulah tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa tadi? Menyandarkan hati di dalam menarik manfaat atau meminta manfaat atau menarik manfaat atau mengambil manfaat dan menolak bahaya. Menyandarkan hati kepada Allah di dalam menarik manfaat dan menolak bahaya. Itu namanya tawakal. Bersandar hatinya itu bersandar kepada Allah, tapi tetap usaha. Orang berobat, boleh dia berobat, tapi ingat tawakalnya hanya kepada Allah, jangan kepada obat, jangan kepada dokter. Karena yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah. Obat itu hanya perantara. Jangan sampai kita mengatakan kalau bukan karena obat ini saya enggak sembuh. Itu hati-hati ucapan seperti itu. Itu termasuk ucapan syirik. Karena dia mengatakan kalau bukan karena obat ini, berarti obat ini yang nyembuhin. Hati-hati. Kalau bukan karena Pak Satpam yang ada di komplek perumahan saya, rumah saya udah kecolongan. Jangan bilang begitu. Kita bilangnya, kalau bukan karena Allah dengan perantara obat ini, mungkin saya enggak sembuh. Kalau bukan karena Allah dan berkat pengamanan security di komplek ini, mungkin rumah saya udah kecolongan. Nah itu kita ngomongnya kayak gitu. Jangan langsung bilang, kalau bukan karena obat ini saya enggak sembuh. Kalau bukan karena dokter yang di sana saya enggak sembuh. Itu bahaya. Itu berarti kita telah mengatakan yang menyembuhkan adalah dokter itu. Yang mengamankan rumah saya adalah security itu. Tidak,
Yang mengamankan rumah kita nggak kecurian itu bukan orang itu, tapi Allah atas perantara makhluknya. Kalau bukan karena bidan itu, mungkin saya lahirannya udah nggak bisa. Nah, berarti dia telah menyandarkan hatinya kepada bidan. Sandarkanlah hati kita kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, dengan perantara bidan itu, mungkin saya pendarahannya parah. Atau mungkin nggak sampai sekarang umur saya. Jadi tawakal itu sekali lagi menyandarkan hati di dalam mengambil manfaat atau menolak bahaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil manfaat ya contohnya mencari uang, itu kan mengambil manfaat. Mencari kerja, kita tawakal hanya kepada Allah. Menolak bahaya ya contohnya kita kalau bekerja itu pakai safety. Sekarang corona kita pakai masker. Itu kan bentuk usaha untuk menolak bahaya. Tetapi hati kita hanya kepada Allah. Mencari jodoh. Misalkan kita minta dicarikan orang, carikan calon suami dong buat adik saya. Itu usaha untuk mengambil manfaat. Tapi tetap minta jodohnya kepada Allah. Tapi usaha. Usaha dengan bertanya kepada biro jodoh dan yang lain. Maksudnya biro jodoh kenalan yang sudah amanah orangnya. Oh, orang itu biasa menjodohkan orang. Bukan biro jodoh yang abal-abal. Yang ketujuh, umqu ilmi sahabati lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Dalamnya ilmu sahabat, keadaan mereka di dalam mengetahui bahwa tidaklah mereka bisa mencapai derajat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu kecuali dengan amal. Kedelapan, hirsuhum 'alal khair. Semangatnya para sahabat dalam kebaikan. 9. Fadilatu hadhil ummati bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Dengan kuantitas dan kualitas. Umat Islam itu umat terbanyak dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Umat terakhir, umat yang paling kecil-kecil badannya, paling pendek-pendek umurnya, tapi paling banyak. Karena umat akhir zaman. Yang ke-10, fadilatu ashabi Musa. Keutamaan pengikutnya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa juga banyak. Tapi masih lebih banyak pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke-11, ardul umam alaihi salatu wassalam. Ditampakkannya umat-umat kepada Nabi Muhammad. Ini termasuk mukjizat. Nabi Muhammad bisa melihat umat-umat yang sedang ditampakkan. Dengan mata kepala beliau sendiri yang mulia, beliau melihat umat-umat. Ini umatnya Nabi A, Nabi B, Nabi C. Ini umatnya Nabi Musa, ini umat saya. Itu Nabi Muhammad SAW bisa melihat dengan mata kepala beliau sendiri yang mulia. Ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahduha ma'a nabiyiha. Setiap umat nanti akan dikumpulkan terpisah, secara terpisah dengan nabinya. Di padang mahsyar akan dikumpulkan terpisah bersama nabinya. Jumlah nabi ada 124.000. Berarti nanti akan dikumpulkan banyak banget, nanti para nabi itu akan dikumpulkan bersama umatnya. Ada nabi yang punya pengikutnya cuma 1, 2, ada yang nggak punya pengikut. Nah, itu nanti dibuat terpisah. Ke-12,
ayat ke-13. Qillatu man istajaba lil anbiya. Sedikitnya orang yang mengikuti atau menjawab dakwahnya para nabi. Sedikit orang yang mau beriman kepada nabi-nabi itu sedikit. Nabi Nuh pengikutnya sedikit. Nabi Ibrahim pengikutnya cuman istrinya sama anak-anaknya sama keponakannya yaitu Nabi Lut. Sedikit. Maka barometer kesuksesan Nabi itu bukan banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut, tetapi tugasnya sudah disampaikan apa belum, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kalau ada yang mau silahkan, nggak mau, yang penting nabinya sudah menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah tugas kami kecuali hanya menyampaikan. Makanya ibu-ibu, kalau kita mengajak orang untuk ngaji, mengajak orang untuk ikut melaksanakan syariat Islam, kalau orang itu nggak mau, jangan marah. Itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Ayo kita ngaji. Ayo kita berjilbab. Ayo kita jangan nabung di bank. Ayo kita tidak boleh ke dukun. Ayo kita tidak boleh mendengarkan musik. Sampaikan aja, walaupun pahit. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau ngajak debat, nggak usah dilayani. Kalau nggak mau, ya monggo. Itu bukan urusan saya. Saya menyampaikan kok. Saya hanya menyampaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Tapi dengan cara-cara yang lembut. Jangan langsung kita paksa atau kita kesannya menyalahkan-nyalahkan. Tidak, kita dengan cara yang lembut. Kalau kita dengan cara yang lembut saja ditolak, apalagi kasar. Kita dulu sebelum jilbabnya besar, jilbabnya masih sepundak, ininya masih kelihatan. Itu kan kalau ngelihat yang bercadar yang jilbabnya gede, itu apaan sih jilbab gede kayak gitu? Apa enggak begini. Sama orang awam sekarang melihat kita, itu kenapa sih jenggot dipelihara? Apa enggak begini. Itu kenapa sih celananya dipotong-potong? Apa enggak begini. Nah itu kan orang-orang yang belum ngerti. Ya kita sampaikan dengan cara yang lembut. Jenggot itu sunnah Rasul. Celana sarung itu harus di atas mata kaki bagi laki-laki. Kenapa sih pakai cadar? Ya karena wajah saya hanya untuk suami saya tercinta. Saya nggak rela dong wajah saya dinikmati oleh laki-laki hidung belang. Emang kamu cantik? Iya saya cantik, gitu aja. Kan saya wanitanya cantik, masa wanita ganteng? Ke-14. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Bahwasanya barang siapa yang tidak ada pengikutnya sama sekali, maka datang seorang diri. Ada nabi yang datang seorang diri, nggak punya pengikut. Bahkan ada nabi pengikutnya cuma satu, yaitu contohnya di kisah Ashabul Qaryah di surat Yasin. Nabinya 3, pengikutnya cuma 1. Nabi 3, pengikutnya 1. Dibunuh lagi nabinya. Wallahul musta'an. Silakan baca surat Yasin, cerita tentang Ashabul Qaryah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahum mursalun. Berikanlah perumpamaan kepada mereka, kisah tentang Ashabul Qaryah
ketika datang kepada mereka para utusan. Itu dibunuh oleh penduduk desa di kota, namanya kota Antokia kalau nggak salah. Sebagian ulama tafsir mengatakan di Antokia. Antokia itu di daerah Syam sana. 3 nabi dibunuh oleh seluruh penduduk desa. Bahkan diinjak-injak sampai keluar isi perutnya. Subhanallah. Itu kisah Ashabul Qaryah. Jadi ibu-ibu, kalau kita cuma dicibir, disinisin orang, dicap dengan tuduhan apa yang macam-macam, enggak usah tersinggung. Nabi aja ada yang dibunuh gara-gara menyampaikan dakwah. Ayat berapa itu yang di surat Yasin itu? Ayat masih belasan kalau nggak salah. Yang depannya wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahum mursalun. Hafal surat Yasin kan? Dulu suka Yasinan kan? 13. Coba baca artinya. Terus? 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 Iya, terus? Terus? Iya, terus? Iya, terus? Iya, pengikutnya cuma satu, itu laki-laki itu. Terus? 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 Iya. Terus? Terus? Iya, meninggal. 3 nabinya meninggal, pengikutnya juga meninggal. Dibunuh oleh seisi kampung. Subhanallah. Jadi pengikut nabi itu sedikit.
Kita kalau pengen selamat, ikutilah Nabi. Memang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang yang nggak mau ikut Nabi. Makanya kita jangan pernah bersedih, jangan kecil hati, jangan minder, jangan merasa rendah diri. Kalau rendah hati iya, tapi jangan rendah diri. Itu surat Yasin. Jadi kita baca surat Yasin, jangan cuma baca artinya, pelajari isinya. Apa kandungan-kandungannya, pelajaran-pelajarannya, kisah-kisahnya. Ya, kembali ke materi. Masalah ke-15. Samratu hadzal ilmi, buah dari ilmu ini. Wa huwa adamul ightirar bil kasrah. Tidak terkecoh, tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan tidak boleh merasa menjadi minoritas walaupun sedikit. Orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah itu sedikit. Karena umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat siapa? Kata Rasulullah, yang selamat satu. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka orang yang mengikuti aku dan para sahabatku ketika Islam masih putih bersih di zamanku. Itu yang selamat, Ibu. Kalau kita pengen selamat, ikuti Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Bukan ngikutin golongan, bukan ngikutin tokoh, ormas, atau perkumpulan-perkumpulan. Jangan. Ikutilah Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka orang-orang yang bersih hatinya. Tidak berdakwah untuk golongan, tidak berdakwah untuk partai, tidak berdakwah untuk ormas tertentu, tidak membawa-bawa bendera organisasi tertentu. Walaupun organisasi itu organisasi terbesar, walaupun terkenal, tidak usah terkecoh dengan jumlah yang banyak. Nabi dan para sahabat tidak ada embel-embel Islam ini, Islam itu, Islam Nusantara, Islam tradisional, Islam apa, Islam Indonesia, tidak ada. Islam itu ya Islam dari Rasulullah, para sahabat. Sumbernya jelas, Al-Quran, hadis, Al-Quran dan Sunnah. Cara memahaminya harus dengan pemahaman para sahabat. Itu kunci kalau kita mau selamat. Jangan hanya membesar-besarkan organisasi tapi masih suka nyanyi-nyanyi, gereja dilindungi, yang bercadar dimusuhi. Ini namanya Islam keblinger kalau begini. Tahun baru masih merayakan. Tahun baru Kristen kok kita malah merayakan. Giliran suruh salat subuh males. Suruh pakai jilbab katanya gerah, suruh pakai jilbab katanya gatel. Orang yang berjilbab bercadar dibilang Islam apa? Lah ente nggak pakai jilbab Islam apa? Islam suku Badui gitu. Islam terbelakang. Islam itu ya pakai jilbab, pakai cadar. Yang berjenggot, yang celananya di atas mata kaki, bajunya longgar, kemana-mana bawa Al-Quran, dibilang kamu Islam apaan sih? Lah, kamu Islam apa? Jamaah nggak pernah, jenggot dipotong habis. Kan Nabi kita berjenggot. Oh iya ya, baru tahu dia. Ke-16, ar-rukhsah fir ruqyah minal ain wal khumah. Rukhsah, keringanan meruqyah dari penyakit ain dan demam. Penyakit ain itu penyakit yang
disebabkan pandangan mata jahat. Hati-hati ibu-ibu dengan penyakit ain. Penyakit ain itu dimiliki oleh orang yang berhasad. Matanya sih normal. Matanya normal. Tetapi kalau dia ngelihat orang kemudian benci hatinya, orangnya langsung sakit. Kalau dia enggak bilang Masya Allah, Tabarakallah, maka sesuatu yang dilihat itu langsung rusak. Bayi, dia muji bayi. Tapi hatinya tuh hasad. Aduh, kapan ya saya punya bayi kayak gitu? Kok bayinya gemuk, putih, bersih. Dia pura-pura muji. Bayinya bagus banget ya. Padahal dia hasad. Matanya langsung memendam kebencian. Besok bu, bayinya itu langsung sakit. Hati-hati makanya. Kalau kita dengar bayi kita dipuji orang, kita bilang, Masya Allah, barakallahu fiik. Jangan diam, kalau diam nanti kena ain. Cara untuk menolak ain, kita bilang, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita punya kulit bagus, punya rambut bagus, dipuji sama teman, kita bilang, cepat bilang Masya Allah. Kalau nggak bilang, rambut kita bisa rontok besok. Kulit kita bisa langsung mengelupas besok. Kalau kita punya rumah tingkat bagus, ada orang datang, rumahnya bagus banget ya. Kita bilang sama dia, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau tidak, bisa juga rumah kita besok akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu namanya ain. Ain itu pandangan mata jahat. Ini biasanya dimiliki oleh orang yang punya penyakit hasad. Hasad itu apa sih? Tidak suka melihat nikmat pada orang lain dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Karena dia nggak punya kecantikan, iri sama yang cantik. Nggak punya kekayaan, hasad sama yang kaya. Nggak punya harta banyak, hasad sama yang harta banyak. Nggak punya anak yang gemuk atau kulitnya bagus, hasad sama yang begitu. Tapi tidak semuanya begitu ya. Orang hasad itu ada yang punya ain, ada yang enggak. Tidak semua orang hasad itu punya ain. Biasanya yang punya ain itu pergaulannya itu tertutup dia. Dan ini penyakit ibu-ibu. Dulu ada film namanya film Gerhana, ya kan? Kalau matanya ngelihat langsung terlempar kan orangnya. Itu bukan kayak gitu ain. Ain itu orangnya biasa aja, pura-pura baik sama kita. Dan hati-hati juga ibu, kita memuji anak kita. Hati-hati. Misalkan anak kita paling nurut, paling pinter. Kita misalkan muji, tapi nggak menyebut Masya Allah, barakallahu fiik. Bahaya bu, bisa jadi besok anak kita sakit itu. Pernah di Saudi Arabia, ada seorang ayah sakit parah. Seorang anak sakit parah. Dibawa ke dokter, ke tempat pengobatan, keliling ke rumah sakit, badannya kurus, ceking, celong. Pokoknya drastis, padahal tadinya sehat, kulitnya bagus, badannya sekel. Kata dokter, ini nggak sakit pak, sakitnya itu nggak bisa terdeteksi, tidak bisa terdiagnosa. Kesana cek darah nggak ketemu. Akhirnya tanya sama seorang ulama. Udah nggak bisa ngomong itu, udah koma lah ibaratnya anak itu. Saking udah parah. Akhirnya ulama itu tanya sama anak kecil itu, wahai nak, siapa yang terakhir kali memujimu? Anak itu ngelirik bapaknya, bapakku. Tanyalah ulama ini sama bapaknya, wahai ayah, wahai pak, apakah kamu memuji anakmu ini berlebihan? Iya.
Saya memuji anak saya, di antara sekian banyak anak saya, dia yang paling baik, dia yang paling soleh, dia yang paling pinter. Bapak lupa ya untuk menyebut Masya Allah, Barakallahu Fik. Iya, saya lupa. Itulah sebabnya Pak, anak Bapak jadi begitu. Sekarang Bapak wudhu, ini solusinya ibu-ibu. Kalau terkena ain, solusinya orang yang ain itu wudhu. Orang yang memiliki hasad itu wudhu. Atau memuji itu wudhu. Sisa wudhunya dicipratkan ke orang yang terkena ain. Itu insya Allah sembuh. Kemudian Bapak itu wudhu. Wudhu, dicipratkan air wudhunya ke anaknya. Sembuh langsung anak itu. Makanya hati-hati kita memuji anak. Jangan memuji anak tanpa menyebut Masya Allah, Barakallahu Fik. Bahaya. Ini yang mengatakan Rasulullah. Ain itu benar-benar ada. Pandangan mata jahat. Apakah bisa menimpa benda mati? Ain bisa. Menimpa mobil. Tahu-tahu mobilnya mogok. Padahal tadinya nggak mogok. Padahal tadinya mobilnya tuh lancar. Padahal mobilnya masih bagus, keluaran terbaru. Tapi karena ada yang muji, mobil kamu bagus banget ya. Nggak ngomong Masya Allah. Nggak ngomong Barakallahu Fik. Akhirnya mogok itu mobil. Makanya ibu-ibu, kalau kita memuji orang, bilanglah Barakallahu Fik. Kita sebagai pemiliknya bilangnya Masya Allah. Jangan ketuker. Kita sebagai yang memilikinya bilangnya apa? Masya Allah. Orang lain yang memujinya bilangnya apa? Barakallahu Fik. Jadi Masya Allah itu untuk menolak ain. Barakallahu Fik juga menolak ain. Kita muji anak kita nurut, yang lain kok nggak nurut. Masya Allah nak, kamu nurut banget, Masya Allah, Barakallahu Fik. Kita juga boleh ngucapin Barakallahu Fik, semoga Allah memberkahimu. Karena kita memuji anak kita, tetapi anak itu juga milik kita. Kita punya mobil, mobilnya bagus. Kalau ada orang muji, kita bilang Masya Allah gitu. Barakallahu Fik, Barakallahu Fik. Masya Allah. Bukan Subhanallah rumahnya bagus. Salah kalau ngomong Subhanallah. Subhanallah itu ucapan ketika ada orang berkata sesuatu yang tidak pantas tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Contoh ada orang mengatakan, ada orang merayakan Natal kan. Kemudian ada orang Islam yang bilang masih ragu Nabi Isa itu anak Allah bukan ya? Subhanallah. Kita bilang subhanallah. Allah nggak punya anak. Itu subhanallah, Bu. Bukan kalau kita melihat rumah bagus, subhanallah, jangan. Bilangnya bukan subhanallah, tapi apa? Masya Allah, Barakallahu Fik. Jangan latah dengan ucapan orang. Mobilnya bagus banget ya, subhanallah. Salah, Bu, bukan subhanallah. Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi kalau orang terkena ain itu diruqyah, Ibu. Kalau kita nggak tahu ini siapa yang punya ain, ya udah diruqyah, Bu. Tapi kalau kita tahu yang ain itu kayaknya dia, ya udah kita minta dia untuk wudhu, cipratkan ke orang yang sakit. Bisa ke benda mati, bisa. Misalkan ada orang memuji perabot rumah kita. Perabot rumah kita misalkan harganya puluhan juta. Kulkasnya gede banget, bagus. Ethernetnya terus guci-gucinya bagus. Dia masuk sambil muji. Rumah kamu perabotannya bagus-bagus banget ya. Tapi nggak bilang Masya Allah. Itu bisa jadi besok itu pada mati tuh, Bu. Kulkasnya nggak nyala, terus gucinya mungkin jadi lecek. Karena nggak ngomong Masya Allah, hati-hati. Maka kita bilang, Masya Allah, iya memang ini Alhamdulillah Masya Allah, ini dari Allah Masya Allah. Kayak gitu, supaya nggak kena ain. Emang pernah kejadian kayak gitu? Pernah, Bu. Ada orang masuk rumah,
muji perabot, akhirnya setelah dipuji, komputer mati, kulkas mati, TV mati, AC mati, padahal nggak ada apa-apa. Akhirnya ya diruqyah, baca ayat kursi, hilang. Karena hasad, biasa jadi hasad. Makanya Bu, obat yang paling ampuh adalah kita selalu berzikir. Biar kita nggak terkena ain, berzikir. Berzikirnya dengan apa? Ya dengan selalu bismillah dan biasakan mengucapkan masya Allah, barakallahu fiik. Ke 17, umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf. Salaf itu artinya orang-orang terdahulu. Ketika ucapannya qad ahsana man intaha ila masami'a, sungguh bagus orang yang beramal sesuai dengan yang dia dengar. Walakin kadza wa kadza, akan tetapi begini dan begitu. Fa'ulima anna al-haditsa al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Diketahui bahwa hadis pertama tidak menyelisih hadis kedua. Ke-18, bu'dus salaf an madhil insan bima laysa fih. Jauhnya para salaf, para pendahulu kita dari mengharapkan pujian manusia pada sesuatu yang dia tidak miliki. Contoh gini, tadi kan orang itu bangun malam. Supaya orang tidak mengira dia sholat malam, dia bilang, iya semalam saya ngelilir, bangun, tapi saya nggak sholat malam. Jangan kita pura-pura, misalkan, iya nih saya semalam habis begadang, wih sholat malam ya. Akhirnya kita senang dipuji. Ya kita terus terang aja, enggak sholat malam. Jangan kita misalkan udah sholat malam, paginya itu pamer. Habis sholat malam enak banget ya. Itu ria itu berarti minta dipuji itu. Lebih baik disembunyikan, nggak usah kita pamer gitu. Kalau posting-posting yang umum silahkan, keutamaan sholat malam, silahkan, itu kan umum. Tapi jangan sampai memuji kita, jangan sampai kita pamer. Rasanya kok beda ya, semalam habis sholat malam, rasanya tenang banget hari ini. Itu sama aja pamer itu. Itu sama aja saya habis sholat malam. Ya boleh saja kita posting, share keutamaan ibadah ini. Tapi secara umum, bukan menceritakan kita. Dan kalau bisa kita yang mengamalkannya dulu. Kita posting kajian, tapi kita nggak datang terus. Lah gimana ente posting terus nggak pernah datang? Ya kecuali ada uzur, maaf ya saya posting aja, saya nggak bisa datang soalnya ada uzur. Ini udah posting sono posting sini, nggak datang. Padahal di rumah nggak ngapa-ngapain. Jangan jarkoni, iso ngajar oleh iso nglakoni. Jangan kayak lilin, nerangin orang tapi dia hancur. Dia ngajak orang kebaikan, tapi dia justru malah nggak ngaji. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh share kebaikan. Ya share aja kebaikan, tapi kalau bisa kita yang dulu mengerjakannya. Indahnya baca surat Al-Kahfi. Ya nggak apa-apa sih, asalkan kamu baca juga. Udah indahnya baca Al-Kahfi, ente nggak baca. Kalau posting kebaikan silahkan. Al-Kahfi time. Tapi baca nggak ente? Enggak, lah gimana sih? Ya bacalah. Al-Kahfi time, apalagi time. Tapi ya minimal kita baca juga. Supaya
Kita tuh tidak dihukumi berkata tanpa beramal. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Bahaya. Ada misalkan posting, semakin lama ngaji, janganlah hati kita semakin keras. Tapi hati ente keras gak? Jangan-jangan hati ente yang lebih keras. Ya lembutkan hati kita, baru kita posting kayak gitu. Dan jangan sindir-sindiran. Orang kok hatinya keras banget sih? Dia sendiri keras gak? Udah gak usah keras-kerasan, lembutin aja hati kita dulu. Jangan sindir-sindiran. Kalau mau nasihati, nasihatinlah face to face. Jangan beraninya disindir-sindiran. Itu tidak bagus. Apa manfaatnya sindir-sindiran? Orangnya juga nggak sadar, akhirnya malah bales-balesan. Nggak ada manfaatnya sindir-sindiran. Dan sebelum lupa, jangan suka memposting amal-amal soleh kita. Tapi kalau untuk memotivasi orang boleh, tapi jangan menyebut nama kita, jangan mengatakan saya. Tapi motivasi orang dengan postingan umum, keutamaan baca surat Al-Kahfi, itu boleh saja. Tapi jangan sampai, Masya Allah, misalkan gini, Alhamdulillah sudah baca Al-Kahfi, tenang rasanya. Enggak usah kayak gitu. Ya silahkan aja. Keutamaan baca surat Al-Kahfi. Itu kan bukan menceritakan kita, itu memposting hadis. Itu boleh, silahkan, bagus. Keutamaan sedekah, silahkan. Tapi jangan diposting, misalkan, semoga dengan sedekah hari ini rezeki saya tambah banyak. Ya enggak usah. Ya sedekah aja, posting sedekah silahkan. Keutamaan sedekah, keutamaan baca Quran, keutamaan berzikir, keutamaan sholat malam, silahkan. Tapi kalau bisa kita yang sudah melakukan. Ke-19, qauluhu anta minhum. Ucapan Rasulullah, engkau termasuk dari mereka. Alamun min a'lamin nubuwah. Tanda dari tanda-tanda kenabian. Ke-20, fadilatu Ukasyah, keutamaan Ukasyah. Ukasyah ini sahabat Rasulullah dijamin surga. Tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Berarti langsung masuk surga. Ke-21, isti'malul ma'arid. Bolehnya penggunaan hal-hal yang ditampakkan. Atau kita memajang dagangan kita itu boleh. Memajang sesuatu atau menampakkan produk-produk kita itu boleh. Tapi mohon maaf, untuk wanita jangan sering selfie. Nanti kalau ada yang naksir gimana? Fisik wanita itu aurat, ibu-ibu. Wanita itu asalnya itu harus tersembunyi. Apalagi sampai kelihatan misalkan kakinya. Kaki itu aurat. Kalau mau selfie-selfie untuk diri sendiri aja, nggak usah diposting-posting. Bahaya. Ke-22, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru permasalahan-permasalahannya. Kita belum menjelaskannya secara rinci. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.